Bismillahirrahmanirrahim. Em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang terhormat, pembina Elfriend Stock, Pak Muid, yang insya Allah nggak hadir. Kemudian yang terhormat, teman-teman, Pak Muid ada. Em, Teman-teman kakak-kakak pembina dari Elfriend Stock. Kemudian yang terhormat juga, teman-teman peserta internship Elfriend Stock batch pertama tahun 2026. Alhamdulillah kita pada malam hari ini akan berdiskusi, em, akan ada seminar dan diskusi mengenai penulisan sebut mengenai kepenulisan artikel populer. Jadi hari ini kita akan dipandu oleh em, kakak dari L. Stock akan memandu kita mengenai bagaimana toh caranya kita menulis artikel populer yang baik dan argumentatif semacam itu. Nah, em, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai host. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Mas yang menjadi pemateri hari ini. Insya Allah Mas Rosyad. Monggo Mas Rosyad. Atau iya Mas Rosyad insya Allah. Oke, nah ya terima kasih Mas Ilham. Kedengaran suara saya enggak? Maaf Aman, Mas, aman. itunya belum nyala. Apa? Apa? Itunya apa yang belum Apanya nyala ini? belum capek? Lampunya belum nyala. Apa Aman, aman, Syat, aman, Syat. Dia nih, apanya yang belum nyala ini? semangatnya kayaknya perlu dinyalain ini. Coba nyalain dulu, Ilham. Oh ya Semangatnya Allah. teman-teman. Oke, oke. Ya, Oke. kedengaran ya suara Kedengaran saya ya, ya? Pak? Oke, oke teman-teman. Itu tuh disebut tuh di mention. Sebut dong nama angkatannya Mas. Apa nama angkatannya ini? Nama angkatannya susah banget ini. Sofia Lyceum. Susah Mas ini pokoknya. Nggak tahu siapa yang buat ini malah. Ah, oke, 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 mantap. Sofia Lucium. Apa itu? Maknanya apa? Sofia Lucium itu. Sambil saya nyiapin. Kelihatan ya teman-teman ya? Oke, kasih. Oke, di sini salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Sesuai dari jadwal yang ditulis oleh teman-teman tadi sama Mimbran atau tim dari Elbang Stock, maka hari ini kita akan membahas kepenulisan artikel ilmiah kurang satu kata lagi nih, populer sebenarnya. Nah, di sini teman-teman sebenarnya kan nanti akan ada di saat satu pekan satu kali akan menulis atau mereview satu jurnal atau tulisan ya atau yang akan didiskusikan nanti dan akan ditulis dalam bentuk artikel ilmiah yang mana nanti akan dipublish di berbagai website ya. Salah satunya di websitenya L Stock atau teman-teman kalau mau nulis di tempat lain nggak apa-apa silahkan tapi diutamakan di L Stock karena lebih apa namanya cukup masuk di niche atau materi yang teman-teman nanti akan
tulis. Nah, bagaimana supaya tulisan nanti kan satu misalnya satu dilempar satu jurnal gitu. Supaya tulisan kalian berbeda itu bagaimana? Nggak sama-sama tulisan yang lain. Atau diskusi kalian yang sesuai dengan tema yang akan kalian tulis nanti itu berbeda dengan tulisan-tulisan yang lain. Maka di sini cara kepenulisan dan caranya. Ini sampel tulisan-tulisan ilmiah. Bisa nggak dari teman-teman silakan di kolom chat. Apa bedanya dari dua tulisan ini? Kalau yang tahu silakan tulis di kolom chat biar saya tahu. Nggak kelihatan aku di kolom chat gue. Ada yang komen nggak di kolom chat nih? Kok nggak kelihatan ya? Oh ya. Beda fungsi. Beda fungsi boleh. Oke. Ada lagi? Ada yang tahu bedanya apa antara tulisan yang di kiri dan tulisan yang di kanan? Beda topik, jelas lah. Ada bang, modelnya. Modelnya gimana modelnya ini? Kalau yang di kanan nih kayak lebih ini ya, artikel populer. Kanan lebih populer. Yang di kanan, yang kanan. Mm-mm. Hmm, nggak ada yang juga. Saya nggak ngelihat kutipan kalau di kanan nih. Di kiri ada. Oh, kalau kanan nggak ada kutipan, yang kiri ada kutipan. Jadi lebih nyantai ya tulisan di kanan ya. Iya, sekilas yang saya lihat begitu. Oke. Ini kata si Kak Ezra, Najih, ini kanan narasi agama, kiri fokus pada research empiris. Oh, bagus. Berbeda cara penyampaian. Boleh. Oke. Selanjutnya ada lagi contoh yang lain. Benar ya jawabannya. Yang kanan lebih santai tulisannya. Dan yang kiri agak lebih saintifik ya. Dan empiris atau ada bukti-bukti. Nah, yang ini. Kalau yang ini, kelihatan nggak yang sebelah kiri nih? Apa kecil banget tulisannya? Nggak kelihatan. Yang kiri majalah. Oke. Yang kanan, BTW teman-teman ada yang pernah nulis sebelumnya? Atau udah pernah publish tulisan di mana? Boleh drop komen di chat. Ada yang Kak, cinta dua mas di sini. ada yang Sinta 2? Apa ya? Tulisannya Sinta 2. Kayaknya ada yang dari cinta dua kalau nggak salah ya. Hmm, bagus. Itu artikel ya, artikel jurnal berarti ya. Untuk yang artikel populer, yang pernah publish di website-website keislaman, ada nggak? Mas Rizik terbit di Bril, Mas. Masya Allah, ya salam. Mas Ilham nih kalau di ini banyak ya mas di Tanwir ada dia itu. Hmm, mantap, mantap. Ya, yang kiri lebih ke itu tulisan Kompas ya. Dari Kompas, jadi terkesannya lebih eh, umum, tidak. Dan sebelah kanan itu tulisan di studi tafsir, jadi lebih saintifik. Oke. Nah, apa bedanya nanti tulisan artikel populer sama tulisan artikel jurnal itu sangat beda banget ya, teman-teman. Ada yang mengatakan tulisan di jurnal lebih mudah karena dia bisa panjang lebar berapa halaman, 22 halaman lebih. Jadi kita menggunakan bahasa-bahasa yang em, tidak terlalu padat dan ringkas, jadi nggak masalah. Tapi kalau di tulisan artikel populer, kita harus meres banget dari kalimat panjang jadi beberapa halaman saja, atau cuma mungkin 2 halaman saja.
Ini teman-teman nanti akan bisa bagaimana supaya setelah baca nggak cuma baca, tapi bagaimana diringkas dan dibuat jadi suatu paper atau tulisan yang bisa diterbitkan atau diterima di beberapa media-media di Indonesia umumnya ya, atau di luar negeri juga boleh kalau mau nanti. Oke, lanjut saja, langsung saja. Di sini berarti ada 3 tulisan nanti seputar review materi, bagaimana cara review materi, bagaimana budaya menulis secara otoritatif, dan bagaimana publish atau tulisan sesuai dengan artikel ilmiah populer di berbagai website keislaman. Materi pertama review materi. Apa sih review itu? Apa bedanya sama resum? Nah, kalau review itu penilaian atau ulasan terhadap karya, materi, atau produk, jadi nggak cuma tulisan, yang mana cakup pendapat, analisis, dan evaluasi mengenai kualitas, manfaat, atau efektivitas materi yang dibahas. Kalau teman-teman sudah ada pengalaman review buku yang diterbitkan di apa namanya em, jurnal-jurnal media, rumah jurnal ternama atau di Indonesia juga, berarti teman-teman sudah tahu makna review itu bagaimana. Atau kalau kita sering nonton di konten-konten TikTok atau yang lain, review produk gitu ya. Jadi menganalisis atau mengevaluasi, menambah atau mengurangi gimana sih karya tersebut itu. Materi yang dapat ditulis tuh yang bagaimana? Apa saja contoh-contoh materi gitu. Apakah cuma tulisan atau apa? Nanti kan teman-teman bakal menerima beberapa em, apa materi ya, gak cuma tulisan atau jurnal saja, tapi juga eh, seperti nanti ada klip dari video maupun dari YouTube yang sudah direcord dan nanti teman-teman bisa tahu dari situ apa sih apa saja yang harus saya tulis atau yang harus saya buat jadi artikel. Jadi materi ada yang tertulis seperti buku, artikel, e-book, catatan atau handout, kemudian panduan. Handout ini sebenarnya nggak populer di Indonesia, cukup populer di negara luar ya sebenarnya handout ini. Jadi itu dia kayak summary tulisan yang kita tulis gitu, yang kita misalnya kita udah buat penelitian ya, selesai penelitiannya kemudian kita mau buat ringkasannya saja dan dibagikan ke orang-orang yang akan nanti mendengarkan ringkasan kita itu namanya handout. Apa kalau di Indonesia apa istilahnya itu ya? Bukan catatan, ada istilah sendiri gitu. Kok kalau presentasi biasanya itu teman-teman ngasih apa ke teman-teman selain PPT gitu? Apa cuma PPT doang? Nah, kalau di luar negeri itu ada istilahnya handout. Jadi ringkasan kecil dari penelitian kita itu. Terus ada visual, presentasi, infografis maupun video pembelajaran. Nanti habis materi-materi selama pekan-pekan yang akan datang itu nanti akan dimasukkan dalam YouTube-nya Elbrand dan teman-teman bisa meringkas atau membuat artikel dari penjelasan tersebut. Kemudian ada audio, podcast, audiobook, voice notes, lecture recording, atau yang interaktif seperti kelas online, webinar, FGD, forum group discussion, workshop, atau fieldwork atau kerja lapangan. Ini materi-materi yang bisa ditulis atau dijadikan artikel ya. Bagaimana cara meringkas? Untuk teman-teman yang belum pernah meringkas sebelumnya, karena terlalu sibuk mengaji ya kayak Mas Ilham ini kayaknya. Khusyuk Sufi ini suka mengaji dan menabung atau yang belum pernah sama sekali menerbitkan artikel baik itu yang ilmiah berupa jurnal ataupun yang populer berupa artikel populer. Caranya seperti satu, baca atau tonton materi secara menyeluruh, jangan sepenggal-penggal ketika nonton YouTube atau ketika dapat artikelnya itu, karena nanti akan nggak tahu poin pentingnya bagaimana. Terus tandai poin-poin penting, terus identifikasi struktur materi. Maksudnya struktur materi ini kita tahu di kalimat dalam suatu tulisan, misalnya contoh ini. Ini tulisan dari Ustadzuna Ustadz Abdul Muid Nawawi di IB Tafsir. Udah tahu ya teman-teman IB Tafsir itu apa ya? Di sini berjudul Kritik Ontologis Muhammad Quraisy Shihab.
terhadap relasi timpang manusia dan alam harusnya perspektif Al-Quran. Jadi di awal kalimat itu ada opening, teman-teman pasti harusnya mengidentifikasi tulisan itu yang opening itu yang bagian mana, yang isi bagian mana, dan yang konklusi bagian mana. Kalau di sini tanpa ada kata-kata awal ya, gak ada tulisan pendahuluan. Kalau yang artikel jurnal pasti ada kata pendahuluan. Ini tidak ada. Jadi dari cara menjelaskannya itu sebenarnya, oh ini kayaknya pendahuluan ini kayaknya. Ini opening ini. Karena dia memetakan bagaimana latar belakang dari tulisan ini. Oke. Kemudian pendahuluannya cukup panjang ini. Ini lanjutannya tadi. Bagaimana krisis lingkungan dan bagaimana perdebatan para pakar di bidang ekologi, ekoteologi ya, terhadap bagaimana mereka melihat lingkungan. Baru isinya di di paragraf yang Muhammad Quraish Shihab, Al-Quran dan pemeliharaan lingkungan. Jadi tahu, oh ini opening, oh ini isi. Isinya panjang dan ada kesimpulan dan sitasinya di bawahnya itu. Di sini menarik karena tidak dicantumkan dalam bentuk footnote karena nggak bisa kalau artikel populer ya. Jadi mereka rata-rata body note. Jadi rujukannya ditaruh di tengah kalimat seperti ini. Untuk menepis kesan relasi subjek-objek antar manusia dengan alam, Syihab menekankan bahwa bukan manusia yang menundukkan alam, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menundukkannya. Kutipan langsung Muhammad Quraish Shihab 2023 halaman 56. Jadi body note. Rata-rata emang artikel populer itu body note. Atau kadang nggak dikasih note tapi langsung di akhir, end note bahasanya. Jadi catatannya di akhir. Tapi ini jenis body note. Kemudian kesimpulannya tidak ada kata langsung kesimpulan, tapi langsung digunakan dalam kalimat kritik Syihab di atas bisa disebut kritik ontologis. Nah, berarti kritik sebelumnya. Karena mengkritisi pemahaman bahwa manusia berbeda secara ontologis dengan alam dan seterusnya. Setelah teman-teman tahu bahwasanya ada opening, ada isi dan kesimpulan, teman-teman bisa nanti memetakan. Jadi nanti di kalimat yang akan dibuat teman-teman itu bisa. Di dalam pendahuluan dari tulisannya Pak Abdul Muid Nawawi, ia menjelaskan bahwasanya, nah enak nanti bisa nanti ketika tektokannya ketika ditulisan teman-teman itu. Ia menyimpulkan bahwasanya, nah, kayak gitu. Itu yang dinamakan dengan mengetahui identifikasi struktur materi. Kemudian ada fokus inti materi. Mana yang difokuskan, mana yang ditekankan. Kemudian menggunakan using tools atau alat bantu. Teman-teman bisa meresum. Mungkin sekarang cukup masif penggunaan AI ya untuk review materi. Semisal dari tulisan saya malas untuk baca semuanya, akhirnya digunakan untuk review materi atau langsung di review gitu. Tapi untuk saya sendiri biasanya nggak langsung saya apa namanya review pakai AI sebagai gambaran umum saja, kemudian saya baca lebih detail. Jadi saya dapat gambaran umumnya dari penggunaan AI, kemudian baru baca secara detail satu persatu supaya tahu mana yang harus di highlight, yang tidak ter highlight oleh AI gitu. Next, sekarang budaya menulis otoritatif. Nah, mungkin teman-teman ngerasa, jurnalnya cuma satu nih yang dikirim oleh tim Imbran nih. Masa kita harus keroyokan dengan judul yang sama untuk apa menulis satu artikel ini? Gimana dong? Masa sama nanti publishnya gitu dengan nama yang sama Ilham dan Rizky, si Rizky tadi dengan judulnya yang sama. Nah, ini bagaimana cara menulis supaya teman-teman memiliki judul dan pembahasan yang berbeda meskipun topiknya sama. Satu, mencari ide untuk direview. Maksudnya mencari ide itu tulisan kita itu mau dibawa kemana? Misalnya ada satu judul tentang kritik ontologis itu tadi yang seperti yang dibawakan oleh Pak Muhid Nawawi. Kritik ontologis Muhammad Quraisyihab terhadap alam tadi itu ya. Nah, dari judul itu teman-teman sebenarnya mau mau di berada di posisi mana dalam tulisan teman-teman? Mau sebagai tesis, menjelaskan saja, mendeskripsikan saja, atau sebagai antitesis mau mengkritik tulisan tersebut, sehingga nanti munculnya sintesis tadi.
Atau atau Halo, mau Mas. melihat hasil dari kritik? Ya, masih Ilham? Kenapa? Tadi Iya, suara. putus, Mas. Oh iya, Iya, sampai mana tadi yang putus? tentang yang ide review tadi, yang tes, intertes, dan sintes. Oke, baik, makasih. Nah, dari di sini teman-teman nanti ketika mau menulis, misalnya judulnya sama nih yang dikirim oleh teman-teman Elbran, jurnalnya satu atau satu tulisan dari Pak Muid Nawawi tadi contohnya. Metode apa namanya kritik ontologis Muhammad Quraish Shihab terhadap ekoteologi terhadap alam dan manusia, perspektif Muhammad Quraish Shihab. Teman-teman mau mereview, mau dialektika yang seperti apa dari tulisan kalian? Apakah cuma tesis, menjelaskan saja, atau mengkritiknya, antitesis, atau mengkritik dari tulisan Pak Muid Nawawi gitu? Atau mesin tesisnya, atau hasil dari kritiknya gitu? Jadi teman-teman posisinya di mana dari apa namanya jurnal yang diberikan? Ini saya kasih contoh, em, saya coba keluar dulu. Kelihatan ya layarnya ya? Ada satu website namanya Studi Tafsir yang teman-teman Jogja pasti tahu. Kalau yang di luar Jogja ini punyanya teman-teman Jogja ya. Ah, ini. Kelihatan kalau nomor 25? Kelihatan ya? Halo, cek. Masih. Kelihatan, Mas. Aman. O- Oke, bisa dibaca Mas Ilham. Apa judulnya? Kajian linguistik Arab yang mendang-mending oleh-oleh Mm-mm. dari Ankara. Oke. Bagi yang udah pernah baca ini menarik ya tulisannya Pak Muhammad Zain Kadafi. Nah, ini kan tulisan tesis ya. Menjelaskan apa yang didapatkan oleh Pak Muhammad Zain Kadafi ketika dari Ankara, Turki. Kemudian tulisan ini nih dikritik di tulisan kolom nomor 26. Coba Mas Ilham bisa dibaca nggak? Merespon oleh-oleh dari Ankara. Gelisah masuk Nah, amar akan terdengar. nah ini ada tesis, ada antitesis. Jadi sebenarnya untuk mencari ide untuk terus sebenarnya nggak sesusah yang kita pikirkan. Kita mau menjelaskan atau kita mau mengkritik, ya. Di mana posisi teman-teman kita nanti dapat satu review jurnal gitu nanti. Oke, kita kembali lagi. Terus kalau membuat judul bagaimana? Kadang judul kita bingung juga. Kayaknya eh, karena bingung nulis judul, nggak punya dapat inspirasi generate AI. Itu kurang ini ya. Saya rasa ketika kita generate AI untuk judul-judul kurang kurang ini bahasanya terlalu bahasa robot sekali gitu ya. Menelusuri jejak, wah gitu-gitu. Apa ya? Cuma bahasanya diperhalus saja atau dipermak saja. Jadi ini saya dapatkan dari Pak Pak Saifuddin Zuhri, salah satu dosen di Jogja juga, bagaimana cara mencari judul atau membuat judul. Ada sifatnya CCTES. Ini sebenarnya bisa teman-teman terima sebagai masukan atau teman-teman mau mengkritisi juga gak apa-apa dari apa namanya saran ini, yaitu kontroversi. Judul itu harus kontroversi. Ini lumayan juga nih. Kenapa harus kontroversi? Untuk bisa menggait audiens sebenarnya. Kita kalau judulnya udah terlalu deskriptif saja, agak malas kita nontonnya juga kan. Apalagi mau membacanya. Jadi harus yang menarik audiens atau change yang Ini kata kan, Mas? ada tren tren sekarang apa misalnya tentang kajian Quran. Misalnya Quran B Surah yang kemarin Mas, digalangkan tadi oleh kepotong Mas, hilang suaranya. oke halo cek Tadi kedengaran. kamu Aman-aman, bilang Mas, sekarang. keren. Oke, ya ini jaringannya agak susah kalau sambil ini ya. Boleh saya ini ya apa namanya off cam ya biar stabil jaringannya.
Oke, kedengaran ya? Aman, Mas. Oke, selanjutnya tren. Jadi apa yang tren lagi kajian Quran sekarang ini? Oh, ternyata kemarin yang diangkat oleh AIAT atau ayat itu ada Quran based surah atau bagaimana studi berbasis surah. Tapi secara historical ataupun em, secara empirikal gitu. Itu nanti yang dibuat judul bisa. Atau judul yang emergency, keadaan darurat. Apa yang sedang gawat darurat untuk studi Quran ini? Apakah eh, Quran di kampus, kajian Quran studies di kampus itu tidak mempunyai ruang lagi untuk masa depan karena terlalu bebas dalam tanda kutip liberal gitu misalnya. Sedangkan beda dengan kajian Quran di em, seperti di Mahat Ali gitu yang niatnya untuk memperkuat studi Qurannya untuk memperdalam ulumul Quran dan kajian-kajian klasikal gitu. Sehingga mana ruang kosong untuk studi Quran bagi di kampus itu. Ini kan ada kegawat daruratan. Apakah masih punya potensi untuk didengar oleh masyarakat, tulisan-tulisan kita, atau hanya oleh akademisi saja gitu. Itu emergensi. Kemudian solution. Ada problem pasti ada solution. Dari judul teman-teman, apakah ada menyelesaikan solusi gitu? Atau cuma memberikan kontroversi saja atau tidak ada solusi? Ini biasanya sangat sering untuk para oportunis-oportunis ya, atau para modernis, para pencinta modernis. Kayak Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Dan bagaimana memanajemen konflik. Biasanya kan gitu, gitu judul dari teman-teman itu ya. Berikan solusi. Ya, gak apa-apa, silakan. Semuanya tidak ada yang salah gitu. Kemudian lead paragraf pembuka. Ini waktu saya pernah ngikutin kajian penulisannya Kiai Misrafi, eh Zawri Gusmis ya. Ada yang kenal Gus Gusmis? Kalau saya enggak, Mas. Kalau teman mungkin. Kiai Zawawi Misrawi kalau nggak salah ya. Lupa namanya. Ini juga beliau konsulat ya, konsulat Tunisia sekarang itu. Itu bahwasanya membuat paragraf pembuka itu cukup sulit karena orang pertama kali membaca itu pasti dari paragraf awal gitu. Kalau paragraf awalnya aja, kalau paragraf awalnya aja Al-Quran adalah kitab oleh para umat Islam yang mana sudah dibentuk atau telah dikumpulkan 1400 itu kan udah sangat common sekali atau sudah sangat seringlah kita dengar gitu. Gak mungkin itu digunakan untuk paragraf pembuka. Terus bagaimana untuk membuat paragraf pembuka? Yang pasti paragraf pembuka itu adalah yang hook, yang ada hooknya atau pengaitnya supaya orang tertarik untuk membacanya di paragraf tersebut gitu. Ini ada rumus sebenarnya saya mau tulis panjang cuma di sini saya singkat-singkat aja. Oke. Yang pertama itu P yaitu adalah problem. Jadi yang ditekankan adalah problem apa yang akan ditulis di situ atau yang mau dituntaskan gitu. Semisal di tulisan saya tentang disabilitas gitu. Bahwasanya banyak di saat ini masyarakat yang tidak terlalu tidak ada pemuka agama atau tidak ada kajian yang mengsentralkan disabilitas dalam ranah teologi maupun ranah kajian Quran. Oleh karenanya, nah baru nanti bridgingnya di sini menarik gitu. Data-datanya disampaikan dan lain sebagainya. Atau F, setelah selain problem, F itu apa ya kemarinnya? Agak lupa ya. eh Fakta, ya fakta. Fakta apa yang dilampirkan di awal paragraf supaya untuk menarik audiens. Atau ide apa yang lagi populer, ide apa yang mau disampaikan, tapi secara umum saja. Kemudian A ini hmm,
saya agak lupa. Yang Q aja langsung. Q itu quote. Ada quote siapa yang di teman-teman kutip. Misalnya Pak Quraish Shihab atau tokoh-tokoh yang terkenal atau tokoh-tokoh kajian tafsir yang cukup populer gitu. Atau C kontroversi. Kontroversi apa yang telah terjadi yang teman-teman menarik untuk dibahas. Atau S, malah solusinya dulu. Bahwasanya dalam ekoteologi ada beberapa pakar yang mempertanyakan terkait benarkah ekoteologi itu cukup populer pada saat ini. Disebutkan pakar-pakarnya siapa, tapi ternyata di dalam situ ada perdebatan yang belum selesai. Nah, ini contoh-contohnya. Yang A sama P nanti saya kalau ingat saya akan mention lagi ya. Ini untuk paragraf pembuka. Kemudian isi atau body paragraf itu pasti. Nah, ini yang paling saya sering temukan orang-orang yang terlalu sering nulis jurnal, uh, jurnal artikel jurnal ya, baik itu uh, yang Sinta maupun yang internasional. Ketika dikasih untuk menulis artikel populer, terlalu panjang lebar. Karena kita terlalu sering menggunakan kalimat yang lebih dari 7.000 kata gitu kan dalam jurnal itu kan. Maka kalau populer kan cuma 700 kata. Perbandingannya 7.000 sama 700. Bagaimana meres tulisan itu menjadi 700? Maka satu paragraf itu harus padat banget. Harus terdiri dari main sentence, kalimat inti, supporting sentence, kalimat pendukung, sama supporting detail yang mendukung kalimat tadi. Ini ada contohnya. Saya contohkan langsung di contoh tulisannya. Misalnya ini di tulisannya Pak Muid Nawawi saja lah. Nah, ini sangat ini ya kelihatan ya bahwasanya antar paragraf itu konsisten. Dia nggak cuma dia tidak melebihi dari 4 atau 5 kalimat saja gitu. Sebenarnya idealnya 3 sampai 5 kalimat saja dalam satu paragraf ya untuk artikel populer itu. Jadi nggak terlalu kebanyakan gitu. Misalnya nih, modernitas membentuk kehidupan melahirkan ekonomi kapitalis yang berputar pada 3 hal, produksi, konsumsi, dan degradasi lingkungan. Ini main sentence atau kalimat intinya. Nah, baru supporting sentence atau kalimat yang mendukung, yaitu adalah sejak revolusi industri, komersialisasi bahan bakar fosil, dan lain sebagainya, em, yang secara ekonomi murah tetapi berkonsekuensi mahal bagi lingkungan. Ini mendukung saja kalimatnya. Ada supporting detail yang mendukung secara detailnya lagi. Selain bahan bakar, nah sudah ada tadi disebutkan bahan bakar di supporting sentence-nya, di supporting detailnya itu dibahas lagi. Selain menjadi bahan bakar bagi hampir segala kebutuhan hidup manusia juga menjadi bahan bakar bagi ekonomi global. Jadi ada main sentence, ada supporting sentence, ada supporting detail. Saya pernah melihat satu tulisan itu sangat gemuk sekali. Maksudnya gemuk itu supporting detailnya kebanyakan daripada main sentence ya. Sehingga dalam satu paragraf itu guys saya gak nemu main sentence-nya mana ini. Oke, lanjut. Oh, mana tadi? Kemudian paragraf penutup bisa berupa konklusi, rekomendasi, atau refleksi. Refleksi biasanya ini cukup populer ya di kalangan para penulis. Biasanya yang suka nulis itu biasanya bakal lebih memilih refleksi. Misalnya kalimatnya, maka sejauh manakah kita memahami bahwasanya lingkungan itu harus dilihat dari sudut pandang agama? Ah, gitu-gitu biasanya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang memancing kita untuk berpikir gitu refleksinya. Benarkah misalnya teori yang digalang oleh Muhammad Quraisyab itu cukup efektif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan secara teologis? Refleksi-refleksi seperti itu yang bisa dibuat contoh-contoh gitu. Oke, dari sini aman ya pembahasan tentang bagaimana menulis sudah kebayang tulisan-tulisan nanti yang ketika nanti teman-teman mau menulis ya. Intinya menulis otoritatif itu yang membangun kredibilitas dan kepercayaan melalui informasi yang akurat, analisis mendalam, dan bahasa yang jelas dan tegas. Dengan menyertakan bukti yang valid, maksudnya ditampilkan quote-nya atau dari mana dia mengambil, dan menyusun tulisan dengan logika yang baik. Anda dapat menunjukkan keahlian dan kewenangan dalam topik yang dibahas.
Nah, sekarang masuk ke artikel populer. Ini menarik nih. Kadang tulisan kita bagus, tapi nggak layak untuk dibaca orang. Atau tulisan kita sebenarnya saya udah keterima di beberapa jurnal Sinta. Dan saya juga pernah menerbitkan apa namanya Scopus misalnya seperti itu. Tapi saya kok nggak pernah ya tulisan-tulisan saya waktu publish di Kompas atau di Islami.co atau di MO online nggak pernah keterima ya. Kenapa? Mungkin tulisannya nggak layak dibaca atau mungkin tulisannya tidak memenuhi ketentuan dari website tersebut. Memang bahwasanya di website-website keislaman itu berbeda-beda syarat dan ketentuannya. Tapi secara gambaran umum mereka pasti punya kesamaan. Semisal mereka harus ramping 2 sampai 3 kalimat per paragraf atau 5 kalimat per paragraf. Jadi nggak dalam misalnya dalam teman-teman punya jurnal yang satu satu paragrafnya itu satu subbabnya saja itu bisa dijadikan bagaimana dijadikan dalam satu paragraf doang. Satu subbab jadi satu paragraf. Nah, itu bagaimana untuk mengatur itunya. 500 sampai 700 kata, 2 halaman saja. Jadi pengen diperes dari berbagai penjelasan menjadi cuma 500 sampai 700 kata doang gitu. Oleh karenanya di sini teman-teman perlu melihat syarat dan ketentuan dari website keislaman. Ini ada beberapa website keislaman, misalnya di ini tafsirquran.id. Ini punya ketentuan yang berbeda juga dengan yang lain. Bisa dilihat paling bawah dan cara kirim artikel mana? Ada opsi kirim artikel sini. Atau yang lain dulu ya. Islami.co. Nah, ini berbeda ini. Kayak tadi 500 sampai 700 ini 700 sampai 1000 kata. Dan kami menyarankan agar jumlah baris per paragraf tidak lebih dari 5 atau 6 baris. Nah, ini main baris bukan kalimat ya. Cuma 5 baris atau 6 baris gitu. Mencantumkan sumber yang jelas dalam tulisan berupa nama kitab dan penulis dan cetakannya. Oke. Nah, ini nanti ketentuan ini akan berbeda dengan apa namanya media jurnal yang lain. Misal kayak Kompas. Kompas itu cuma 2 sampai 3 kata doang dalam satu paragraf. Jadi benar-benar lebih diperas lagi itu. Jadi media-media selain website keislaman itu media mainstream juga bisa teman-teman untuk tulis gitu. Misalnya saya udah apply di beberapa tulisan tapi gak pernah terima. Ya udah sebanyak-banyaknya aja apply-nya. Sampai di beberapa media jurnal gitu, media-media. Next. Yang tidak don'ts atau yang tidak boleh teman-teman lakukan dalam menulis jurnal atau artikel. Kebanyakan mention lafat ayat atau hadis. Ini bagi beberapa penulis-penulis yang awal tentang Quran hadis itu sering banget mention di dalam Al-Quran surah ayat Al-Hujurat ayat 13. Ditampilkan tuh ayatnya. Ditampilkan terjemahannya, ditampilkan Quran surah ayat berapa gitu. Nggak ada masalah. Bagus, boleh, kecuali ada bagian yang mau di-highlight dari tulisan tersebut. Misalnya mau meneliti tentang lafat em, tertentu gitu. Misalnya summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mau meng-highlight bahwasanya disabilitas dalam Al-Quran itu ada yang disabilitas yang fisikal dan ada yang disabilitas secara apa namanya metafora saja, menjelaskan disabilitas secara metafora. Oh, yang tuli itu hatinya, yang bisu itu hatinya, bukan secara fisikal gitu. Jadi teman-teman memberikan lafaz ayatnya untuk membedakan mana yang disabilitas fisikal, mana yang ayat yang disabilitas yang metafora gitu. Itu gak apa-apa. Tapi kalau hanya sekedar menjelaskan bahwasanya penjelasan ini dibahas dalam Quran surah ini dan ditampilkan Quran surahnya setiap kali mau membahas satu pembahasan, nah itu terlalu too much ya, kebanyakan. Kemudian ada plek ketiplek. Jangan sampai tulisan, misalnya kita mau meniru gaya tulisannya orang lain gitu. Jangan sampai kita plek ketiplek ATM, amati tiru modifikasi yang benar itu, bukan amati tiru doang. Ya. Atau yang terakhir yang paling parah ini menurut saya, generated writing style. Saya beberapa melihat beberapa tulisan-tulisan orang itu sangat AI banget gitu. Tahu nggak sih yang tulisan terlalu robot gitu ya. Jadi kayak nonsense gitu. Beberapa tulisannya tuh nggak masuk akal gitu. Nggak ada apa mau intinya mau di highlight itu apa gitu. Kelihatan banget tulisannya AI generated gitu. AI bagus untuk brainstorming ya, untuk apa namanya kita supaya nggak bingung tentang bahasanya, tapi jangan digunakan untuk tulisan kita.
karena kita akan kehilangan style kita nanti. Kalau stylemu aja AI, berarti semua orang bisa menggunakan style AI dong. Nggak ada yang identik. Oh, tulisan ini tuh orang membaca itu. Saya tuh suka tulisannya Sunjiwo Tejo karena punya ciri khas sendiri dalam bagaimana menuliskan gitu. Saya tuh suka tulisannya Mas Ilham ini karena punya ciri khas sendiri. Kalau pakai AI semuanya ya, mana gitu kan? Dan bagaimana cara menemukan writing style itu secara seringnya kita menulis dan bagaimana kita menggunakan sigot-sigot dalam kepenulisan seperti sigot balagoh. Kalau misalnya teman-teman punya apa namanya concern di bagian sana, bisa menggunakan sigot-sigot balagoh atau kaidah-kaidah balagoh dalam tulisan. Ini website keislaman yang nanti teman-teman ketika habis nulis bisa publish di sini. Beberapa ada yang kenalan dari kita juga. Kita beberapa misalnya kayak islami.co ini juga senior kami yang nulis di sini. Alif.id juga, Ar-Rahim juga. Kalau teman-teman bisa tulis tafsir.id di studi tafsir. Atau website mainstream seperti Kompas, Republika, Tribun News, Jawa Post. Ini mereka meskipun eh, website mainstream yang tidak berbasis keislaman gitu, tapi mereka menerima tulisan-tulisan yang bisa, tapi harus diperas banget ya, maksudnya nggak terlalu berat gitu. Seperti yang tadi di awal tadinya di awal-awal banget ada tulisan mana eh, ini seperti ini kan Kompas sebelah kiri nih ya. Kedudukan tiga anak menurut Al-Quran ya simpel kayak gini itu keterima kalau di Kompas. Tapi kalau yang seperti sebelah kanan ini tentang bagaimana eh, Fakhruddin Ar-Razi Philosophical Project ini kayaknya cukup berat ya dan ini cocoknya di beberapa media di website keislaman saja. Udah, itu saja. Ini saya dapat oh ya Kiai Zuhairi Misrawi tadi maksud saya ya. Ya saya ikuti maksudnya. Jadi orang dianggap pakar itu dari argumen yang ditulis. Bagaimana mengolah argumen dan kata. Jadi teman-teman kalau mau menjadi pakar sebenarnya pakar itu bukan kita yang mention diri kita pakar sebenarnya ya. Tapi bagaimana orang melihat kita pakar. Dari apa yang kita tulis dan bagaimana kita mengolah argumen dan mengolah kata itu. Maka itu yang disebut pakar. Kata beliau, jangan takut untuk mengkritik dan jangan takut juga untuk dikritik. Yang penting tulisan kita berbasis argumen dan menggunakan cara style yang ala kita banget, maka bisa dikatakan teman-teman ini pakar. Thank you so much. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan saya kembalikan Mas Ilham. Oke. Terima kasih buat Mas Rosyad atas pemaparannya mengenai bagaimana cara menulis artikel populer yang baik. Oke. Sebelum lanjut ke sesi tanya jawab teman-teman, em, mungkin untuk jadi ice breaking atau bukan ice breaking, tapi agar teman-teman tidak terlalu apa namanya itu tidak terlalu kaku atau tidak terlalu lehernya kemeng gitu kan mendengarkan Mas Rosyad tadi. Em, ini ada semacam kuis ya, kuis bukan kuis tapi kayak pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman jawab. Ah, linknya saya kirim di deskripsi itu ya. Bisa-bisa teman-teman jawab biar ya refresh dulu sebelum nanti ke sesi selanjutnya, sesi diskusi dengan Mas Rosat, tanya jawab dengan Mas Rosat. Ini teman-teman, silakan di apa namanya diisi dulu. Mas Ilham, Mas di mana Mas Ilham? Saya asli Jombang, Mas. Oh, coba di. Em, itu apa namanya kota Oh, nama kota. Ojo sosokan nih, coba gue tetap temen nih. Iya, Mas. Saya juga asli sana, Bu, Mas. Oh iya, sekolah Jombang aku sekolah Jombang. Oh, iya. Hmm.
Dos, cheese, iya. Ses- Oke, teman-teman, karena em, sudah jam pukul menunjukkan 20.24. Selanjutnya, monggo teman-teman bisa tanya apapun mengenai kepenulisan artikel populer ke Mas Rosyad. Monggo, 3 pertanyaan dulu ya. Bisa raise hand. Bisa juga di kolom komentar teman-teman. Silakan kalau mau tanya-tanya. Oke, ada Mbak Lutfia, satu. Oke, terima kasih ya atas kesempatannya. Sebelumnya saya cek sound dulu ini ke distract nggak ya suaranya? Saya di pondok juga lagi selawatan. Kalau nggak saya tuliskan aja di chat. Aman Mbak, aman Mbak. Silakan lanjut. Aman. Oke. Terima kasih host atas kesempatannya. Yang saya ingin tanyakan untuk pemateri ya, lebih ke sebelum kita menuliskan sesuatu, ide atau masalah, itu kan pasti ada problem akademik. Nah, di sini yang saya pelajari karena sebagai mahasiswa akhir juga ya, di situ saya memahami bahwasanya problem akademik itu ada realitas dan idealitas. Realitasnya seperti apa, kemudian kita punya ide atau idealis lah. Idealisnya kita mau membuka realitas itu dengan kita harus mengetahui dulu ya celah-celah celahnya tuh di mana kita isi. Di situ kan bisa menjadi novelty dan juga kita tetap membatasinya, yaitu batasan data gitu. Mungkin di sini request ya sebenarnya ini bukan yang nanya terus saya ingin jawaban banget gitu nggak, tapi lebih request mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman semua bagaimana sih mengkrusialkan
problem akademik supaya bukan hanya artikel populer tapi bisa ke seluruh apa ya, karya tulis ilmiah seperti LKTI, jurnal, artikel populer, bahkan nanti skripsi atau tesis dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi biar apa ya, memantik teman-teman itu aku punya problem, habis punya problem itu nggak stuck. Oh, kalau aku punya problem berarti kayak gini ya langkah selanjutnya dan nanti itu seperti apa aku harus tahu. Seperti itu. Makasih. Tadi nggak on video ya. Mungkin itu dulu. Mas Ilham, mohon maaf tadi saya sempat kepot ini ya, videonya sempat gangguan. Mungkin bisa dirangkum sama Mas Ilham nanti ya Oh iya, pertanyaannya ya. insya Allah nanti saya akan hapus, Mas. Siap. Selanjutnya Mas Ezra, monggo. Oh iya, terima kasih Mas Ilham. Suara saya kedengeran toh? Jelas, Mas. Eh, Mungkin sederhana pertanyaan saya. Eh, untuk submit di websitenya Elbrands, sebenarnya ciri khas apa yang sebenarnya ditekankan Elbrands untuk menjadi tulisan dibanding website studi-studi Quran yang lain, misal dari studi tafsir dan tadi Quran ID, dibanding ya ciri khasnya yang ditekankan untuk submit. Mungkin itu aja sih. Oke, teman-teman. Sementara dua dulu ya, Mas. Tadi pertanyaan dari Mbak Lutfia itu pertama, jadi yang saya rangkum dari pertanyaan Mbak Lutfia itu bagaimana kita sebagai peneliti atau penulis itu menindaklanjuti problem akademik. Nah, dan juga bagaimana kita itu mengkerucutkan problem akademik. Nah, ini nanti fungsinya tidak hanya dalam apa namanya artikel populer, tapi juga dalam tugas-tugas akhir seperti skripsi, tesis atau jurnal artikel jurnal. Kemudian pertanyaannya Mas Ezra itu mengenai apa yang menjadi ciri khas dari apa itu L brand stock gitu. Apa requirement tulisan lah ya, requirement tulisan gimana, ciri khasnya apa yang diminta oleh website L brand stock itu. Itu mungkin yang kedua Mas Fauzi bisa jawab. Mungkin itu Mas Rosat, dua pertanyaan sementara. Oke. Yang pertama tadi dari Kak siapa? Lutfiah. Kak Lutfia ya. Menarik. Kemarin dulu tuh waktu teman-teman kalau di PTIG ya, kalau di S2 mau submit suatu judul untuk penelitian tesis, itu pasti ditanyakan oleh Kaprodi kita, Pak Muhid Nawawi. Di mana letak masalahnya? Gitu. Apa problemnya gitu? Maksudnya kan problem kan harusnya kok sebagai teman-teman sejak S1 kan tahu ya latar belakang masalah itu pasti kita pasti menuliskan gitu. Tapi beliau sering menolak kita terus gitu. Sampai ada mungkin teman-teman dari kita itu ketolak sampai 7 kali karena kita gak nemu problemnya gitu bagi beliau. Gitu. Sebenarnya problem apa yang dimasukkan sama Pak Muhid ini? Yang mana ternyata setelah kita usut punya usut nemu satu garis apa namanya benang merahnya gitu. Oh ternyata problem di sini maksudnya itu eh, titik gap atau persinggungan di antara dua perdebatan gitu. Ada titik kekosongan apa yang di situ itu. Misalnya ada dua pendapat atau dua teori. Dari dua teori ini sebenarnya mana gapnya atau permasalahannya di mana? Tidak akan dijadikan suatu judul tesis ketika dia cuma deskriptif saja, tidak ada analitisnya di situ, atau tidak ada perdebatan yang diangkat di situ itu, dan posisi kita di mana. Semisal ada teori, menurut teman-teman ini, teorinya eh, tafsir kontemporernya siapa? Abad 21 itu, Abdullah Abdul Said, Said. ya, itu sebenarnya cukup problematis karena
sangat tidak berlandaskan dengan ulumul Quran, jauh dari eh, tradisi klasik gitu. Nah, di sini ada gap yang teman-teman bisa isi. Ada nggak dari tulisan-tulisan ala klasik yang bisa dinaikkan untuk mempertemukan atau mengkoreksi, bahkan bisa dengan tanda kutip, dari permasalahan metodologikal yang ditawarkan oleh Abdullah Said gitu. Jadi ada gap yang diisi sebenarnya untuk mencari masalah problem itu. Oleh karenanya banyak tulisan-tulisan yang langsung di judulnya cukup memborbardir gitu, menggugat otoritas tafsir. Ini karena dia menemukan adanya gap tadi. Ya, ini ini ya bagi teman-teman yang mungkin belum terbiasa dengan kajian-kajian seperti ini, kalau teman-teman dari pondok pesantren, ini sebenarnya sifatnya ilmiah karena apa namanya sudah sangat biasa sekali di lingkungan UIN atau lingkungan kajian kajian Quranic Studies, dan itu cukup menjadi apa namanya, dia sebenarnya sangat memilikikan sekali sebenarnya tafsir ini otoritatif dan aplikatif apa enggak sih gitu. Kenapa harus ada tafsir? Kenapa para ulama kita di Nusantara harus menciptakan tafsir-tafsir daerah? Kenapa enggak fikihnya langsung saja? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan, kumpulan pertanyaan yang ini itu akan menciptakan gap di situ, di mana perdebatan kemudian kita literary review pastinya kan mencari mana orang-orang yang menyetujui bahwasanya fikih itu lebih dipandang dan harusnya lebih applicable di masyarakat daerah dibanding tafsir-tafsir bahasa daerah gitu. Mana ulama yang atau para scholar yang mendukung itu dan mana yang tidak mendukung. Nah, dari perdebatan-perdebatan ini kita menemukan satu gap gitu. Kita nemu satu novelty bahwasanya oh ini di titik temunya di sini nih sebenarnya yang ingin saya angkat. Karena mungkin hipotesisnya tafsir-tafsir daerah itu lebih eh, apa namanya? Lebih menunjukkan bahwasannya Al-Quran tidak diterjemahkan dengan bahasa Indonesia saja. Karena banyak daerah-daerah yang tidak terekspos dengan bahasa Indonesia. Mereka lebih terekspos bahasa-bahasa daerah mereka sendiri. Dan banyak orang-orang tua-tua kita kan banyak yang juga tidak bisa berbahasa Indonesia. Nah, itu alasan kenapa tafsir Nusantara menggunakan bahasa-bahasa daerah. Nah, ada gap seperti itu yang bisa teman-teman temukan sebagai novelty. Caranya bagaimana? Ya literatur review tadi itu. Bagaimana membaca berbagai para pemikiran atau misalnya teman-teman mau mengambil judul tentang seputar tafsir konseptual, apa saja pula scholar yang menyetujui, apa saja yang tidak menyetujui. Nah, di situ kita menemukan gapnya. Mungkin itu bisa dijawab oleh bisa terjawab ya Kak Lutfia tadi mungkin. Sangat bisa terjawab. Terima kasih. Untuk yang kedua, langsung saja saya ini ya, share screen websitenya Elbrand biar teman-teman tahu seperti apa yang harus requirement apa yang harus terpenuhi. Kelihatan apa ini di layar ya? Kelihatan dua-duanya, PDF sama. Oke. Wait, wait. Oke, oke, ini dia. Nah, teman-teman bisa lihat di websitenya Elbrandstock, ketik aja elbrandstock.com ya. Kemudian ada Elbrothings. Di sini ada tulisan Quranic Studies. Ketik aja, klik aja dan ini ada tulisan-tulisan yang sudah terpublish di apa namanya Elbrandstock ini cukup ini ya berat-berat juga tulisannya semua ini hitungannya ya. Pentingnya menguasai bahasa Suryani dalam studi Islam. Mengapa Farsi penting dalam studi Islam? Intertekstual Al-Quran dan Bible, studi kasus sujud malaikat kepada Nabi Adam.
Langsung aja ketik di for author. Di sini ada ketentuannya di sini. Nah, panjangnya cuma 500 sampai 700 kata. Kemudian topiknya, scope-nya of Islamic Studies, especially Quranic Studies and Tafsir. Kemudian explore, you can explore the meaning of the verse, method, exegesis, atau the works of prominent scholar, contemporary. Jadi bisa pakai mana yang dieksplor tentang ayatnya kah, metode penafsirannya kah, atau karya-karya para ulamanya kah, atau kontemporer. Jadi lebih umum ya, bisa semuanya. Nah, misalnya ini ada contohnya. Saya mau nulis diskusi surah Al-Baqarah, tapi dari perspektif apa? From feminist perspective, silakan go ahead gitu. Atau menganalisa Quraish Shihab views on environment, tadi kayak punyanya Pak Abdul Muid Nawawi, excellent. Bisa. Atau mau mengkritik literalis interpretation. Hmm. Mengkritik bagaimana penafsiran secara literal saja, silakan monggo. Jadi topiknya itu ada analisisnya di situ. Ini ya itu, tidak deskriptif saja. Em, nah, bisa juga di artikel mas well, at least one teori. Ada satu teori yang diangkat. Teori siapa gitu. Misalnya mau teori Abdul Said atau para ulama-ulama yang misalnya eh, semantiknya Syekh Ali Jum'ah. Akan ada salah satu tulisannya Syekh Ali Jum'ah yang semantik eh, semantik apa kemarin itu ya. Saya coba agak lupa itu bisa juga diangkat. It can be classical, makosid pakai teori makosid, balago atau hermeneutik, atau kontemporer pakai pembacaan feminis, atau dekonstruksi, atau postkolonialisasi, atau media teori, bisa semuanya. Atau yang lagi tren sekarang digital digital Islam ya, pakai pembacaan digital. Bagaimana dunia-dunia digital, tafsir di dunia digital gitu, bisa juga. Writing stylenya bisa we want writing with soul, yang pastinya dengan jiwa atau gairah teman-teman dalam menulis. Not an academic paper, not a sermon. Your tone can be writty, reflective, or even sharp, so long as it remains intelligent and concise. Oke. Jadi sangat tidak disarankan menggunakan AI dan lain-lain. Untuk brainstorming, oke, but for writing, I think no. If you use theory of cell works, Koda opinion mention the source and author. Sebutkan ini untuk apa namanya citasinya, sebutkan dari siapa, mention saja. Baik itu mention dalam langsung body note atau mau di-mention dalam kalimat. Misalnya dalam tulisannya Fulan, seperti ini, pemikirannya Fulan seperti ini bisa. Atau langsung dicantumkan di dalam note-nya saja, gak apa-apa. No need for lengthy footnotes. A simple in-text reference will do. Oke. Jadi nggak pakai footnote ya. Cukup yang simpel-simpel ya tadi kayak nama penulis, kemudian tahun dan atau body note lah, atau tentang body note. And please don't quote TikTok says. Nah ini pasti nggak mungkin lah kita ya. Nggak mungkin kita dapat apa namanya konten dari TikTok kemudian kita kutip. Kalau YouTube misalnya ada podcastnya siapa? Mas Fauzi itu yang Gabriel Renot tuh apa nama nama podcast di YouTube-nya? Quran and the Bible. Quran and the Explore Bible. the Quran and the Bible. Itu boleh tuh. Nah, Explore Quran and the Bible itu. Ada podcast-podcast Quranic Studies, itu bisa teman-teman kutip di menit keberapa atau ya itu penjelasan tentang apa. Tapi dikasih apa namanya disclaimer ya, bahwasanya ini saya dapatkan dalam eh, YouTube. Menurut penjelasan dari ini, dan itu. Jadi lebih nyantai. Eh, ya itu mungkin syarat-syaratnya ya. Gak seberapa berat juga gak seberapa mudah. Yang penting ada analisis, satu teori yang diangkat dan em, otoritatif. Itu jawabannya Mas Ezra Najib. Ya. Oke, teman-teman. Selanjutnya mungkin ada yang mau tanya lagi. Silakan bisa raise hand atau Itu di menulis kolom chat kayaknya ada itu, di kolom di chat itu chat. Mas Oh, Ilham. bentar. Kolom chat. Kak,
Yang pertama, kalau mau send tulisan ke website-website itu lewat email ada atau ada akses lainnya ya, Kak. Terus kedua, apakah setelah ini ada proyek lanjutan untuk kita, kakak mentor? Itu dia. Oke, ada lagunya tuh. Tormentor ketua itu ya. Aduh, jokes apa ini? Santai aja lah, santai. Ini kok banyak tulisan Ilham Cabul ini kenapa ini? Oke, kalau mau send website sebenarnya ada dua cara teman-teman ya. Satu cara resmi, dua secara tidak resmi. Kalau mau lebih ini ya realistisnya ya. Apa yang cara tidak resmi itu ya? Misalnya teman-teman punya kontak beberapa orang terdekat di website tersebut, bisa langsung kontak aja ke beliau. Kenapa? Ini dalam tanda kutip non resmi tapi halal ini ya. Non resmi tapi halal. Maksudnya gini, kadang tulisan kita sebenarnya itu layak untuk dibaca dan penting untuk audiens juga. Tapi mungkin karena di emailnya si reviewer itu berjibun banyak tulisan, nggak kebaca tulisan teman-teman ini kadang emailnya kalian nggak kebaca gitu. Jadi salah satunya cara adalah kalau punya kontaknya langsung, mending dikontak. Saya yang telah ngirim ini dengan tulisan ini. Jadi kan tahu nanti misalnya disuruh nge-review lagi atau suruh apa namanya koreksi lagi, nggak apa-apa gitu. Jadi tahu kita. Atau mau biasa aja ya udah kita kirim ke email-email tersebut dan tanpa apa namanya ya udah gitu nunggu sampai kiamat juga mungkin baru dibales gitu. Kayak yang saya cukup lama nulis itu yang baru responnya cukup lama banget tuh alif.id itu. Alif.id itu lama banget dia baru membalas itu. Tapi kalau yang lain kayak islami.co atau Kompas atau di media-media yang lain itu cukup responsif. Kalau apalagi kalau teman-teman punya order, dalam artian tadi itu punya kontaknya gitu. Dia langsung dikontak saja orang-orang yang bersangkutan. Kalau dia nggak nulis kontak di ini ya websitenya ya, gitu. Untuk pertanyaan kedua, apakah setelah ini ada proyek lanjutan? Nah, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwasanya nanti setiap minggu teman-teman ada kayak FGD ya secara online, online discussion, yang membahas satu topik, entah itu kita dari teman-teman membran nanti, membran itu admin ya, membran. Jadi teman-teman membran yang ngasih satu jurnal untuk di-review sama teman-teman, atau tema-tema yang kalian mau diskusikan bisa dilempar di grup biar diskusi bareng-bareng. Dan nanti akan menghasilkan satu tulisan. Jadi per pekan ada satu tulisan. Tulisan nanti bisa dikirim nanti biar teman-teman dari Libram untuk mengeceknya dan mengkoreksinya nanti. Dan kalau misalnya layak untuk diterbitkan, dipublish di Stock akan kami publish. Kalau misalnya bisa peluang di tempat lain, nanti akan kami koneksikan ke tempat lain. Jadi tulis sebaik mungkin, nanti reviewnya insya Allah nanti akan apa namanya, bisa dilayak dibaca di tempat-tempat lain. Itu jawabannya, Mas Ilham. Oke, siap, Mas. Di kolom chat lagi ada dua pertanyaan. Em, yang pertama itu dari Mas Zaki. Apakah artikel populer semacam ini tetap memuat objek formal, objek material, dan konteks di judulnya? Saya pernah mendapatkan materi ini ketika mengikuti pelatihan kepenulisan artikel jurnal. Kemudian ada pertanyaan dari Mas Fahmi Hafid. Apakah ada cara brainstorming ide selain menggunakan tesis antitesis tadi? Itu Mas, ada dua pertanyaan dari Mas Fahmi dan Mas Zaki. Ini cukup berat ya pertanyaan yang pertama ini. Maksudnya objek formal, objek material, dan konteks di judulnya gimana ini? Bisa dielaborasi nggak, Mas Ilham? Oke, em, karena saya dulu juga ikut bareng Mas Zaki. Kemungkinan Hmm. kemungkinan itu, em, misal apa namanya itu, dia mau menganalisis ayat apa, kemudian dengan
dengan apa itu, Masya Allah, dengan pendekatan apa. Nah, semacam itu, Mas. Kalau kalau apakah harus semacam itu? Anak ayat contoh nih, kalau misal ayat makna magza gitu. Ayat ini dengan makna magza atau em, kitab ini, kitab Ar-Razi dengan apa gitu. Jadi objek-objek formalnya itu dimunculkan gitu. Semacam itu sih, Mas, yang Oh ya. kita dapatkan. Atau Mas Zaki mau speak up juga boleh. Ya, Mas Zaki langsung tolong langsung speak pertanyaan. up daripada saya Langsung, salah mengartikan. langsung sailnya aja langsung. Sailnya mana sailnya Hmm, ini? Sail. Sohehnya belum, kamu sohehnya ada ini. Oh, oke. Mungkin Oke, aku kalau coba misalnya ya, ini ya. ya. Kayaknya yang dimaksud ini kayak ini objek formalnya, terus objek materialnya ini apakah harus ada di judul gitu? Hmm, Apakah harus ada di judul atau nggak perlu ada di judul? Pokoknya ke judul kan ya? Iya, betul Ya. Mas. oh, enggak harus. Enggak harus ya. Ya, tergantung ini juga. Pertama tergantung dari eh, website tersebut ya. Pertama dari websitenya apakah dia harus ringkas judulnya. Biasanya kan ada yang ngomong tidak boleh lebih dari 4 kata. Itu ada. Ada yang tidak boleh mention lebih dari 16 kata gitu. Jadi tergantung dari website keislamannya. Kalau website yang serius, maksudnya studi Quran yang serius kayak studi tafsir atau sukup.id atau ini tafsir, nggak apa-apa, silakan mention aja itu. Jadi caranya yang paling baik untuk menulis judul itu searching dan kepoin stalking dulu. Tulisan-tulisan yang sudah ada. Apakah dia memuat objek formal maupun objek materialnya tadi atau tidak? Apakah harus dimention perspektif ini? Apakah cuma nanti ya udah dimention ketika di latar belakang saja gitu. Nah, jadi harus rajin nggak cuma nulis tapi stalking juga ya, stalker juga di website tersebut. Itu jawabannya Mas Aki, kejawab gak? Itu pertanyaan kedua, apakah ada cara brainstorming ide selain tesis dan antitesis? Em, apa ya? Sejauh ini ya rata-rata ya deskriptif dan analitis gitu ya setelah setahu saya maksudnya ya. Maksudnya kita ada yang ketika mungkin bisa nanti ditambahkan oleh kakak-kakak Elbran yang lain gitu. Setahu kami, sejauh pengetahuan kami, sifat tulisan tuh ya deskriptif analitif gitu, analitik. Jadi setelah kalau nggak menjelaskan secara apa yang kita dapat secara deskripsi saja, eh, kajian ekoteologi menurut Profesor Qureshi Shihab gitu, itu deskriptif. Kemudian eh, titik pertemuan, titik konvergensi antar eh, siapa tokoh yang di Mesir itu, eh, lupa Abdul masalah Muhammad, Rashid lupa Ridho, lagi. Bukan Israel kan? yang ini, yang apa? IM. Kordowi. Satunya lagi. Iya, iya. Kutub Oh apa iya, tuh? Said Kutub ya. Titik pertemuan ayat jihad, titik konvergensi ayat jihad, Said Kutub dan juga Muhammad Quraisy Shihab gitu. Bisa seperti itu. Jadi setahu saya kalau deskriptif, analitis gitu. Mungkin ada tambahan dari Kak Fauzi atau Kak Ifah mungkin ya. Adakah cara brainstorming ide selain tesis antitesis? Brainstorming ide ya, baca sih. Baca banyak-banyak sih. Cuma nanti kalau penentuan masalah atau problem itu memang perlu banyak bertanya kenapa dari latar belakang yang ada. Saya teman-teman latar belakang yang diangkat itu kayak gender ya, tanya kenapa ada ketimpangan. Terus ditanya lagi, ditanya eh, karena penafsiran, misalnya ada jawaban dari bacaan kalian ada yang menjawab karena penafsirannya terlalu terlalu maskulin atau terlalu laki-laki center atau apalah istilahnya. Terus tanya lagi, apa iya laki-laki center penafsiran itu berpengaruh misalnya kan? Emang iya feminis baca tafsir? Emang iya? Nah itu tanya lagi ke belakang, ditanya terus ke belakang. Jadi
Jadi selain membaca, ya, mempertanyakan ulang juga itu. Kalaupun mentok, ya coba tanyakan ke temannya gitu. Diskusi. Itu sih brainstorming ya. Jadi memang harus ada yang strong. Harus ada yang mantik. Kalau nggak bisa diri sendiri ya minta bantuan orang lain. Ajak ajak orang lain bingung juga. Gitu sih kayaknya. Ada lagi nggak? Enggak teman-teman, ini enggak ada. Mungkin teman-teman bisa resen lagi, ini resen terakhir ya, belum nanti kita tutup forumnya karena sudah malam. Kasihan Mas-Mas Elbranch. Monggo, kesempatan terakhir sebelum kita akhiri jumpa fans kali ini. Mungkin dari saya saja. Itu Mas Rosat ya. Em, apa bisa gitu nulis akademik, mesti nulis akademik ya, nulis nulis secara akademik tapi dengan bahasa yang eh, apa itu yang sastrawi itu yang 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 melukit karena kalau kalau membaca apa namanya tulisan-tulisan akademik event di artikel populer kayaknya dia sangat strict gitu, tek 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 jedet gitu, tek tek jedet bahasa Indonesia apa ya, ya kayak gitulah. Tapi dia dia apa kayak kayak apakah bisa gitu dia 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 apa dia ada unsur-unsur sastranya itu nulisnya dengan menggunakan apalah gitu. Apakah itu bisa dan oh bisa banget. Oh ya sudah, berarti selesai. Nah, mungkin itu Mas ya. Atau ada mungkin ada contoh 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 tulisan yang menggunakan tulisan semacam itu, biar saya bisa baca. Mungkin itu Mas. Coba. Oke. Dari tadi setiap kali Mas Ilham ini ngomong, Kaifah senyum-senyum terus ini. Silakan mau rekomendasikan nama-nama penulis ya sastrawi di kolom chat ya. Saya cuma akan rekomendasikan satu gitu. Kiai Zuhairi Misrawi itu sangat sastrawi banget tulisannya ya. Coba nanti diketik aja. Misrawi. Mis- Jadi hampir setiap kalimatnya itu pasti ada unsur balaghahnya di situ. Ini banyak dikutip di kolom Kompas, di kolom Republika juga. eh Satin stylenya ya, gaya-gaya penulisannya itu cukup bagus banget gitu ya untuk diikuti gitu. Jadi ya bisa saja, sangat bisa. Bahkan malah dengan gaya-gaya seperti itu digunakan untuk topik-topik yang dirasa cukup eh, dalam tanda kutip merah gitu. Entah itu kritik pemerintah atau kritik sosial gitu, sering menggunakan style-style yang sastrawi gitu. Coba teman-teman pernah baca buku-bukunya eh, MH Ainun Najib atau siapa Presiden Jan Cuker, Sujiwo Tejo gitu. Itu rata-rata ya metamorfosis semua. Pemerintahnya itu dikasih apa namanya nama-nama hewan gitu untuk merefleksikan emosi dari tokoh-tokohnya gitu. Tapi yang akademis yang saya rasa cukup akademis dan apa namanya menarik untuk dibaca Kiai Zuhairi Misrawi itu dan Kiai Agung Irawan Jogja gitu. Juga menarik juga untuk teman-teman lihat tulisannya itu. Kalau Kiai Agung Irawan Jogja kan beliau juga tergabung dalam Nahdlatul Ulama ya. Jadi cukup rajin bakal periode dunia kiat literasi. Mungkin kalau ada saran-saran dari yang lain, nah itu kayak Ali Fitriana Rahmat, bisa dan lain-lain gitu ya. Tuh Mas Ilham, jadi bisa, monggo silakan nulis langsung ya hari ini, langsung terbit besok. Siap Mas. Yang paling seru itu ketika kita nulis, ketika kita resah terhadap sesuatu gitu, kayak kata Mas Fauzi tadi itu, selalu bertanya why gitu, ini kenapa sih gini-gini. Tapi setelah nggak apa-apa, tumpuk aja tulisan banyak-banyak meskipun belum terpublish gitu. Terus yang banyak nanti ketika ada kesempatan
atau ketika lagi ada apa namanya, ya tadi itu bisa publish itu di apa submit di beberapa artikel gitu. Jadi meskipun nggak ada satu nggak terpublish, silahkan lanjutkan. Kalau kata Pak Zuhairi, eh, Pak Saifuddin Zuhairi, orang menulis itu adalah kita menulis kemudian submit di satu artikel kemudian kita lupakan itu. Jadi tulis, submit, lupakan. Jangan kepikiran terus. Kalau kepikiran, ini mana gak dibalas-balas di emailnya ya. Kita yang mangkal sendiri. Jadi tulis, submit, lupakan. Tulis, submit, lupakan gitu. Nanti pasti ada dari sekian ratus tulisan pasti ada kecantol satu dua gitu kan. Itu bisa di kan. Oke, terima kasih gitu. Selamat malam teman-teman. Oke, terima kasih buat Mas Boleh Rosyad. nambahin? Loh, oh iya silakan Mbak. Boleh nambahin nggak? Ya, mungkin maksud kamu tek-tek apa tadi? Tek-tek apa, Ham? Oh, Kayak ada, itu Mbak. berarti maksudnya ciri khas gitu kan? Ciri khas Iya, menulis gitu kan? Nggak yang harus sastrawi sebenarnya. Kayak mungkin, ya kalau aku lihat eh, tulisan Ayi Komusyasi itu cukup, dia padat, tapi juga ada kesan filosofis, ada kesan tasawuf kadang, ada juga lokalitasnya dengan bahasa dia. Nah, sebenarnya Elbrand itu mau buka kolom yang semacam itu. Cuma gimana ya, susah mendeskripsikan mungkin kayak kamu tadi mendeskripsikan apa yang kamu mau. Nah, kami juga di tim Elbrand mau buka kolom itu, kolom yang jadi kalau yang ada sekarang itu kan dia memang cenderung serius atau gimana ya, terstruktur dan sebagainya. Nah, next itu kami pengen ada kolom yang itu santai tapi juga ada isinya gitu. Atau ada ciri khas penulisnya gitu. Nah, cuma mau mendeskripsikan atau mau masukkan kriteria di kolom itu tuh masih kesusahan kita menerjemahkannya itu gimana. Nah, mungkin nanti itu salah satu proyek kita ke depan ya, teman-teman. Bisa juga kayak kayak misalnya nih, kan ada artikel Mojo kalau teman-teman sering baca juga, itu kan dia kritis dengan bahasa sarkasnya, tapi juga ngena gitu. Memang kayak gitu gitu. Jadi kesannya itu kayak, oh tulisan ini berani banget gitu. Nah, Elbran pengen juga bikin yang semacam itu, yang kolom yang sekarang tetap ada, cuma nanti ada segmen lain yang rencananya akan diarahkan ke sana gitu, ke kesan unik tadi gitu. Mojok Quran siap. Ya mungkin gitu. siap Mbak. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk Mas Mbak Elbrands yang udah meluangkan waktu malam ini untuk mendiskusikan topik kepenulisan ini. Em, Juga terima kasih kepada teman-teman peserta internship ini karena mengikuti acara ini sampai akhir dari agenda kali ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai host. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira banyak kurangnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.